Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bu Deni, anak-anak. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kimia memasuki pada bab larutan penyangga atau buffer. Apa itu larutan penyangga? Larutan penyangga adalah larutan yang pH-nya relatif tetap atau tidak berubah pada penambahan sedikit asam, sedikit basa, atau adanya pengenceran. Larutan penyangga dibagi menjadi dua macam, yaitu penyangga asam dan penyangga basa. Apa itu penyangga asam dan penyangga basa? Larutan penyangga asam. Nah, larutan penyangga asam itu campuran antara asam lemah dengan basa konjugasinya, dengan ion negatifnya. Contohnya adalah ini, CH3COH ini adalah asam lemah. Ion negatifnya adalah CH3COO-. Ini adalah basa konjugasinya. Ini asam lemahnya. Jadi penyangga asam ini dia memiliki asam lemah. Nah, karena penyangga asam maka perhitungan pH-nya dengan cara mencari H+, konsentrasi ion H+-nya, yaitu perkalian antara tetapan asam atau Ka kali konsentrasi asam dibagi konsentrasi basa konjugasinya. Nah, karena campuran ini berada dalam satu wadah, maka volumenya sama. Sehingga rumus konsentrasi ion H+ juga bisa dicari dengan cara perkalian harga Ka dengan mol asam dibagi mol basa konjugasi. Jadi, meskipun tidak konsentrasi, cukup dengan molnya sama saja karena volumenya sama. Dari konsentrasi ion H+ bisa dihitung pH-nya. Min log konsentrasi H+. Itu untuk penyangga asam. Bagaimana dengan penyangga basa? Penyangga basa ini campuran antara basa lemah dengan asam konjugasinya atau dengan ion positifnya. Contohnya ini, NH3 ini basa lemah. Kalau menjadi ion positif yaitu NH4+, maka ini adalah asam konjugasinya. Nah, dari penyangga basa ini bagaimana menentukan pH-nya? Sama dengan penyangga asam. Kalau penyangga asam yang dicari H+-nya, konsentrasi ion H+, ini yang dicari adalah konsentrasi ion OH-nya, yaitu perkalian antara konsentrasi basa dibagi konsentrasi asam konjugasi atau Kb kali mol basa dibagi mol asam konjugasi. Selanjutnya dari konsentrasi ion OH- bisa dihitung pOH-nya. Kemudian pOH ini dipakai untuk mencari pH. Nah, apa contoh larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dalam tubuh kita ternyata ada larutan penyangga. Yang pertama, larutan penyangga dalam darah atau dikenal dengan larutan penyangga ekstrasel, yaitu campuran antara H2CO3 dan HCO3-. Cara kerja penyangga ini bagaimana? Jika ada asam atau H+, maka asam ini akan dinetralisir oleh HCO3-. Sedangkan jika ada basa atau OH- akan dinetralisir oleh H2CO3. Di mana nanti H2CO3 ini akan melepaskan CO2 yang selanjutnya dibuang oleh paru-paru. Nah, mengapa dalam darah harus ada larutan penyangga? Karena pH darah kita itu netral, sekitar 7,4. Nah, jika terlalu rendah, maka tubuh mengalami asidosis. Asid artinya asam. Sedangkan apabila pH terlalu tinggi, tubuh mengalami alkalosis atau alkali, artinya basa. Jadi ini dua-duanya berbahaya untuk tubuh. Contoh yang lain dari penyangga dalam tubuh kita ternyata ada lagi penyangga, yaitu penyangga dalam sel atau intrasel, campuran antara H2PO4- dengan HPO42-. Bagaimana mekanismenya ini atau bagaimana manfaat penyangga ini? Yang pertama begini, di dalam sel kita itu ada cairan sel. Cairan sel ini tempatnya terjadi reaksi metabolisme. Reaksi metabolisme itu memerlukan enzim sebagai katalisnya. Nah, enzim itu untuk bekerja normal itu harus pada pH tertentu. Sehingga agar reaksi metabolisme ini berjalan lancar, maka enzim ini harus bekerja dengan baik, yaitu harus pH tertentu sehingga pH cairan sel harus dijaga.
Jadi alhamdulillah kita ternyata sudah dikaruniai 2 larutan penyangga yang bisa menyangga tubuh atau menjadi supaya reaksi-reaksi yang ada di tubuh itu berjalan dengan normal. Nah, selanjutnya kita coba soal perhitungan pH. Soal pertama, hitunglah pH dari larutan penyangga yang terdiri atas campuran 50 ml larutan NH3 0,1 molar dan 50 ml larutan NH4Cl 0,1 molar dengan harga Kb 10⁻⁵. Nah, pembahasannya begini. Campuran ini terdiri atas NH3 yang berupa basa lemah dan garam NH4Cl. Ini garam, ini basa. Nah, di dalam garam NH4Cl ini kalau diuraikan itu menghasilkan NH4+ dan Cl-. Kita fokus di NH4+ ini. Nah, NH3 ini adalah basa lemah dan NH4+ ini adalah asam konjugasinya. Asam konjugasi dari NH3. Jadi, soal ini nanti menggunakan perhitungan penyangga basa. Nah, untuk rincian penyelesaian soalnya, pertama kita tulis dulu yang diketahui. Dari soal ini ketahui ini volume, ini konsentrasi. Ini juga volume, ini konsentrasi. Nah, volume NH3 50 nih. Volume konsentrasi NH3 0,1. Sedangkan NH4Cl sama 50 dengan 0,1. Kb-nya dari NH3 yaitu 10⁻⁵. Yang ditanya pH campuran. Karena campurannya ini basa lemah dengan asam konjugasinya, maka yang dimaksud adalah pH penyangga. Berarti kita pakai rumus penyangga. Sebelum menghitung pH-nya, kita harus nyari dulu molnya, karena yang masuk dalam rumus adalah molnya. Nah, untuk mencari mol itu cukup volume dikalikan konsentrasi ini, dikalikan. Jadi molnya NH3 kalau dikalikan hasilnya ini 5. NH4Cl ini kalau dikalikan mencari molnya hasilnya juga 5. Nah, kemudian garam ini kita uraikan. NH4Cl ini menjadi NH4+ dan Cl-. 5 mol ini, 5 milimol ini adalah miliknya NH4Cl, jadi miliknya garam. Nah, ketika ini diuraikan ternyata koefisiennya 1, ini 1, ini 1, ini sudah setara. Maka kalau ini 5, ini juga 5. Oh iya, ini ada ini. Kenapa ini satuannya milimol? Karena ini volumenya mililiter ya, jadi milinya tetap. Nah, seperti ini. Apakah perlu dirubah menjadi mol? Tidak perlu. Selama dua-duanya ini satuannya sama. Tapi kalau satunya mol, satunya milimol harus disamakan dulu. Tapi kalau sudah sama, tidak perlu dirubah ke mol. Cukup milimol, tidak apa-apa. Selanjutnya kita menuju ke rumus. Karena penyangga basa, maka dicari adalah konsentrasi OH-. Perkalian antara Kb dengan mol basa dibagi mol asam konjugasi. Nah, mol basanya yang mana? Yang atas ini mol basa. Yaitu 5. Oh ya, Kb-nya. Kb-nya dari sini 10⁻⁵, mol basanya dari ini. Nah, ini yang bawah, ini mol asam konjugasi. Yang mana? Berarti yang ini NH4+, bukan garam, tapi NH4+. Meskipun sama, tapi tidak boleh menggunakan yang ini, harus yang ini. Kadang-kadang ada perbedaan soalnya. Jadi 5 dibagi 5 tetap hasilnya berarti 10⁻⁵. Kemudian kita cari pOH-nya, min log konsentrasi OH- hasilnya min log 10⁻⁵ yaitu 5. Selanjutnya kita cari pH 14 min pOH hasilnya 9. Nah, contoh soal kedua. Soal kedua adalah hitunglah pH larutan yang merupakan campuran antara 100 ml HF 0,1 molar dan 50 ml CaOH2 0,05 molar. Ka-nya 10⁻⁵. Nah, pembahasannya. Campuran ini terdiri dari CH3COOH yaitu asam lemah dan basa kuat CaOH2. Jika asam ketemu basa, maka akan terjadi reaksi penetralan. Nah, karena terjadi reaksi penetralan, kita tidak bisa langsung masuk rumus, tapi harus melalui reaksi dulu. Nah, sekarang kita uraikan rinciannya. Yang diketahui, HF ini volume, ini molarnya atau konsentrasinya 10 mili dan 0,1 molar. Sedangkan CaOH2 50 mili dan 0,05 molar.
Ka-nya, Ka dari HF 10 pangkat min 5. Yang ditanya pH campuran. Kita cek dulu. Benarkah campuran ini penyangga? Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, selalu kita cari mol dulu. Kunci dari perhitungan kimia itu ada pada mol, jika masih bisa dihitung molnya. Ya. Mol HF seperti tadi, perkalian antara volume dengan konsentrasi 100 kali 0,1 hasilnya 10. Mol CaOH2 juga perkalian 50 dengan 0,05 hasilnya 2,5. Nah, reaksi penetralannya bagaimana? Reaksi penetralannya itu HF direaksikan dengan CaOH2 menjadi CaF2 dan H2O. Setelah disetarakan, maka akan ketemu koefisiennya 2, 1, 1, 2. Nah, yang diketahui ini masuk dalam mula-mula, jadi seperti kesetimbangan. Mula-mula di sini ada HF 10, CaOH-nya 2,5. Nah, yang habis duluan yang mana? Nah, kita ingat dengan reaksi pembatas. Bagilah mol ini dengan koefisien. 10 dibagi 2, 5. 2,5 dibagi 1, 2,5. Yang habis yang lebih kecil. 5 banding 2,5, berarti yang 2,5 yang habis. Sehingga disimpulkan CaOH2 ini saat bereaksi habis, berarti bereaksi semua. Mencari yang lainnya gimana? Mencari yang lainnya khusus saat bereaksi adalah melihat koefisien. Koefisiennya 2, 1, 1, 2. Jadi kalau ini koefisiennya 1, reaksinya habis 2,5. Maka kalau koefisiennya 2, berarti reaksinya yang bereaksi adalah 5. Kalau 1, 2,5. Kalau 2, berarti 2 kali lipatnya, yaitu 5. Ya. Kemudian, dari mula-mula dan bereaksi ini kita kurangkan untuk posisi ruas kiri atau bereaksi. Dikurangi, ini ada 5, ini dikurangi hasilnya habis. Ruas kanan itu ditambah, karena selalu bertambah, maka ini 2,5, ini 5. Nah, cirinya di sini. Jika asam lemah ini ada sisa, maka di akhir reaksi sisa itu ada asam lemah dan ini dari sini kita bisa mencari basa konjugasinya dari garam ini. Jadi ada asam lemah dan basa konjugasinya, maka ini adalah penyangga. Nah, mencari basa konjugasinya bagaimana? Berapa mol? Nah, itu kita uraikan di sini. CaF2 diuraikan menjadi Ca2 plus 2F min. Nah, 2,5 ini miliknya CaF2. Ini dari sisa ya, 2,5. Maka ketika kita lihat koefisiennya 1, 1, 2. Kalau ini 2,5, ini 2,5, maka ini 5. Nah, yang dipakai itu yang ini. Nah, rumus penyangga asam apa? H plus, konsentrasi ion H plus sama dengan Ka kali mol asam per mol basa konjugasi. Ka-nya 10 pangkat min 5, mol asamnya didapat dari ini, mol asam, yang ini, dan mol basa konjugasinya didapat dari ini. Ini hasilnya 1, berarti, mohon maaf, ini hasilnya adalah 10 pangkat min 5 molar. Kemudian kita cari pH-nya, karena ini H+, bisa langsung dicari pH-nya, sama dengan min log konsentrasi ion H+, atau min log, mohon maaf, min log 10 pangkat min 5, jadi hasilnya adalah 5. Di sini kita langsung sudah bisa menemukan pH-nya. Terima kasih dari saya itu. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Jika masih kurang memahami, video ini bisa diputar ulang. Kalian juga bisa cari literatur yang lain. Mudah-mudahan sukses kalian, pembelajarannya bisa lancar. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.